Ratu Keraton Agung Sejagat kembali berulah. Jeruji besi tak membuat Ratu Keraton Agung Sejagat jera. Fani Aminadia kembali berulah di tengah jeratan kasus penipuan dan membuat keonaran yang diusut Polda Jawa Tengah. Mengiba ingin berkabar ke kerabat, dia meminjam ponsel seorang polisi. Baga air susu dibalas dengan tuba, Fani ternyata memanfaatkan ponsel itu untuk memperbarui unggahan di akun Instagramnya. Melalui akun @faniadia_tbtd, Fani mengunggah foto seorang wanita mencium pipinya. Foto diambil di sebuah ruangan. Fani membalas pelukan itu dengan wajah ceria. Dia juga menulis caption foto tersebut. Tak tanggung-tanggung, keterangan foto ditulisnya dengan panjang lebar. Sugeng siang Pak Ginanjar. Prinsipnya kami sangat menyambut baik, bahkan menunggu agar diskusi dan diuji secara akademisi sejarah ini bisa terrealisasi. Tapi pelintiran berita dan penggalan dokumentasi ternyata mampu merubah makna dan dari pernyataan kami. Saya yang dituduh menyebar berita hoak, padahal yang menyebar media. Dan saya kemarin berencana memposting surat terbuka dan untuk Bapak, tapi tanpa diberi kesempatan klarifikasi, mediasi, dan bahkan penangkapan kami terkesan eksklusif lengkap dengan media. Kami berusaha kooperatif, tapi justru diperlakukan layaknya teroris kelas dunia atau dihakimi sebelum diberi hak mengklarifikasi, di mana prosedur yang harusnya dijalankan untuk menjaga asas praduga tak bersalah. Barusan saya diminta ganti baju tahanan tanpa diberitahu salahnya dan menjadi tersangka atas apa. Saya mohon Bapak yang mengimbau agar aparatur yang bertugas jangan politisir kasus kami yang terlanjur viral untuk sekedar press conference berhasil menangkap, tulis Fani. Pada Merdeka, polisi membenarkan akun tersebut milik Fani. Unggahan itu diposting 3 hari lalu, Rabu 15 Januari 2020, atau sehari setelah Fani dan suaminya yang mengaku Raja Keraton Agung Sejagat Toto Santoso ditangkap polisi. Di Treskrimum Polda Jateng, Kombes Budi Haryanto mengakui kejadian itu benar adanya. Fani sempat meminta izin polisi agar memberikan ponselnya. Nanti kita dikira memperlakukan kayak tersangka teroris, padahal kita kooperatif, kasih makan, kasih minum, dia sendiri yang nggak mau makan, kata Budi Haryanto Sabtu 18 Januari 2020. Fani sendiri merupakan otak dari pendirian Keraton Agung Sejagat di Purworejo, Jawa Tengah. Hasil penyidikan polisi mengungkap, Kerajaan Agung Sejagat merupakan ide murni dari Fani. Sebelum di Purworejo, kerajaan yang sama juga sempat akan didirikan di Yogyakarta. Namun, ada penolakan dari masyarakat. Terlebih mayoritas masyarakat Yogyakarta masih mengagungkan Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Ditolak di Jogja. Kemudian mereka mendirikan kerajaan di Jawa Tengah. Pengikutnya lebih dari 400 orang. Ungkap Kapolda Jateng Irjen Polisi Riko Amelza Danil Rabu 15 Januari 2020. Fani dan suaminya bukanlah warga Purworejo. Keduanya memiliki KTP Jakarta dan indekos di Yogyakarta. Selain itu, Kapolda mengungkap sosok permaisuri itu bukan istri sah sang Raja Keraton Agung Sejagat. Fani yang diakui sebagai permaisuri ternyata bukan istrinya, tetapi hanya teman wanitanya, ujar Riko. Terancam 10 tahun bui. Konon, Toto dan Fani baru sepekan menjabat sebagai Raja dan Ratu Keraton Agung Sejagat. Baju kebesarannya tak lagi bisa dikenakan apalagi mahkota kerajaan. Tubuh keduanya kini terbalut seragam biru bertuliskan tahanan, Direktorat Tahanan dan Barang Bukti Polda Jateng. Fani, sang permaisuri, mengenakan seragam tahanan bernomor 1, sedangkan Toto, Raja Kerajaan Agung Sejagat, mengenakan seragam tahanan dengan nomor 2. Polisi menjerat Raja dan Ratu itu dengan pasal berlapis. Kami jerat pasal 378 KUHP tentang penipuan dan pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang penyebaran berita bohong, kata Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Iskandar Fitriana Sutisna saat dihubungi Liputan6.com Rabu 15 Januari 2020. Iskandar menyatakan penyidik sudah memanggil sejumlah saksi dan saksi ahli untuk menganalisa kasus Keraton Agung Sejagat. Disimpulkan terdapat unsur pidana di dalamnya. Sesuai pasal yang disangkakan, mereka terancam 10 tahun kurungan penjara, ujar dia.
Lalu kepada penyidik keduanya memberikan keterangan berbelit-belit. Mereka juga bersikukuh pada ceritanya tentang Keraton Agung Sejagat. Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Iskandar Fitriana Sutisna mengatakan kepada penyidik, Raja dan Ratu Gadungan tersebut mengaku sebagai keturunan dari Kerajaan Majapahit. Kemudian mereka mendirikan Keraton Agung Sejagat pada 2018. Mereka kemudian menceritakan tentang perjanjian Kerajaan Mataram dengan Portugis. Kerajaan Mataram sebagai Majapahit membuat perjanjian dengan Portugis pada 1518. Perjanjian itu berisi tentang penguasaan rempah-rempah selama 500 tahun. Setelah 500 tahun tak ada lagi ikatan dari Portugis. Dari situlah Fani mengaku mendapatkan bisikan untuk mendirikan Kerajaan Mataram kedua. Kemudian tercipta Keraton Agung Sejagat. Jatuhnya 500 tahun ini di tahun 2018. Makanya mereka setelah berakhirnya 500 tahun itu punya inisiatif yang katanya mendapatkan wangsit mendirikan Kerajaan Mataram kedua. Ujar Iskandar menirukan pengakuan Toto dan Fani. Menurut polisi, keduanya sudah menyusun dengan matang struktur organisasinya. Susunan itu dirancang dengan detail, contohnya pimpinan tingkat tinggi ada di tangan raja, sementara di bawah ada 13 menteri yang membawahi gubernur dan lurah. Artinya ini orang terlalu pintar, kata Iskandar. Lalu bagaimana bisa keduanya mempengaruhi masyarakat untuk bergabung Keraton Agung Sejagat? Berdasarkan penyelidikan polisi, mereka merekrut orang-orang yang berpengetahuan sempit, juga mengiming-imingi warga akan diangkat sebagai pengurus kerajaan dengan gaji dalam bentuk dolar. Karena menurut dia punya tabungan di Swiss dalam bentuk dolar, kata Iskandar. Namun sebelum mendapatkan gaji yang terkesan wah itu, setiap calon pengikutnya diminta menyetor uang 3 juta rupiah sampai 30 jutaan. Jadi sudah ada yang menyetor sampai setahun pun tidak dapat jabatan, tutur Iskandar. Dengan jumlah pengikut ratusan, ada dugaan uang yang diraup pasangan nikah siri itu tidak sedikit. Polisi mengaku masih menghitung jumlah uang yang terkumpul dari hasil penipuan tersebut. Untuk menguak motif Toto dan Fani mendirikan kerajaan dan mencari pengikut, polisi akan memeriksa kejiwaan keduanya. Nanti diminta keterangan dari psikologi. Artinya kalau dinyatakan gila ya tentu perkara ini tidak bisa diteruskan, kata Iskandar. Yang jelas, lanjut dia, dari kacamata hukum perbuatan Toto dan Fani memenuhi unsur pidana sesuai dengan pendapat sejumlah ahli yang dimintai pendapat oleh kepolisian. Ini pidana murni, kata Iskandar. Untuk update video selanjutnya jangan lupa subscribe, bunyikan lonceng notifikasi, like, komen, dan share.